Begitu dibalik upacaranya kuat, tapi tidak tahu etika. Filsafatnya kuat, tapi nggak punya etika. Bagus gak? Dia sering membakti, dia sering membanten. Tatua weda banyak, tapi menghujat orang, nggak sopan sama mangku, menjatuhkan orang lain, menjelek-jelekkan. Etika dia nggak punya. Ini mungkin gini, kalau itu fasilitas sanggah masing-masing umat itu Mas Tengkaro itu sudah ya maksimal. Tetapi selama ini untuk penekanan atau pakem apa yang diberikan, saya mohon wejangan dari Romo untuk anak-anak penerus kita agar tidak mudah lompat pagar atau terpengaruh dengan yang lain. Itu pertanyaan bagus sekali. Sayang sekali orang tuanya sudah membangun merajan atau sanggah sudah bagus kemarin, tapi tinggal orang tuanya, anak-anaknya sudah tidak ada yang nerusin. Ya. Itu bagus sekali nak ya. Nah inilah tugas kita sebenarnya ya, apalagi generasi muda yang sudah mulai masuki grehasta, ada rumah tangga, punya anak 1, ini anak 2, ini harus benar-benar dikuatkan. Yang kadung sudah sepuh, karena sudah ibaratnya sudah apa ya, informasinya kan tidak seperti sekarang kok. Sekarang ini bisa belajar di rumah, bisa belajar, yang sudah sepuh, yang sudah berlalu biarlah berlalu ya, karena nasi sudah jadi bubur mau diapain. Anak kita ada yang keluar loncat ya gimana lagi gitu. Sekarang kita kuatkan yang belum ini kita jaga, kan begitu ya. Nah, bagaimana caranya untuk anak-anak atau generasi kita ini tetap kuat? 1, ingatkan kepada diri, apa sih kerangka agama Hindu itu? Kerongkone tulangnya agama Hindu ini singgawe kuat ya apa? Itu ingatkan, apa kerangka agama ini? Pancasrada itu adalah dasar agama Hindu. Tapi kerangkanya apa? Kerongkone tulangnya ya apa? Kerangka agama Hindu itu adalah 1 upacara, 2 etika susila. Pertama adalah upacara atau ritual, yang kedua etika atau susila, yang keempat filsafat atau tatwa. Kalau bahasa Sanskertanya ya, kerangka agama Hindu ini adalah ritual upacara. Kemudian adalah susila. Kemudian adalah tatwa. Kalau di Indonesia kan ritual, ya kan? Kemudian sosial. Ya. Kemudian filsafat. Eling ngono, kuwi rongkone lho, tulange lho. Lek awakmu ora enek tulange, ora enek belunge. Kira-kira sing ngadeg ora? Kerangka agama Hindu adalah upacara. Kemudian etika atau sosial, baru filsafat. Jadi jangan sampai kita hanya di filsafat saja nggak kuat. Ingat ritualnya, karena agama Hindu lah yang mengajarkan itu. Hanya agama Hindu. Maaf, agama lain jarang ada yang melakukan ritual. Sedangkan di Weda dikatakan bumi dan alam semesta ini akan terjaga ketika ada hubungan, ya kan, yang saling berkaitan.
Tuhan akan menurunkan hujan. Dengan adanya hujan, adanya kesuburan, maka tanaman akan hidup. Tanaman ini dimakan oleh manusia. Karena manusia bisa makan, akhirnya hidup. Buatlah yadnya untuk para dewa. Maka dengan senang hati dewa akan menurunkan hujan lagi. Kan begitu filosofinya. Nah ini kita mau ritual nggak berani, nggak mau. Mana ada hubungan? Yang namanya hujan itu bukannya air ini, kemakmuran. Makanya maaf orang-orang Bali itu sering jangan heran dengan orang-orang Bali itu hidupnya makmur karena dia melakukan ritual. Kerangka agama Hindu adalah, ini kembali Romo katakan, kerangka agama Hindu adalah upacara, etika, dan filsafat atau tatua. Jadi kalau kita melakukan upacara tidak tahu etikanya, apalagi filsafatnya atau tatuanya, ya mubazir. Sampeyan gawe caru, ditekoi, iki caru kanggo nendi, orang ngerti. Terus fungsinya apa? Orang tahu, nggak ngerti. Ya mubazir, bener nggak? Makanya upacara itu, kerangka agama Hindu itu luar biasa. Contoh, upacara ada caru. Etikanya apa? Caru boleh nggak diaturkan di atas? Nggak boleh, di bawah ke buta. Filsafatnya apa? Penyomil kekuatan dari alam semesta. Kemudian sampai bikin entas-entas upacaranya. Etikanya gimana? Kalau entas-entas bukan ditujukan kepada orang hidup, orang yang sudah mati. Terus apa saja etikanya orang entas-entas begini. Kemudian filsafatnya apa? Begini. Itu harus tahu. Seperti itu. Begitu dibalik upacaranya kuat. Tapi tidak tahu etika. Filsafatnya kuat, tapi nggak punya etika. Bagus gak? Dia sering membakti, dia sering membanten. Tatua weda banyak, tapi menghujat orang. Nggak sopan sama mangku. Menjatuhkan orang lain. Menjelek-jelekkan. Etika dia nggak punya. Bohong juga. Sekarang juga begitu. Etikanya bagus. Begitu ketemu orang tua. Nggih gitu lihat. Tatuanya banyak. Tahu dia tentang agama Hindu. Etikanya bagus. Setiap dia naik motor gitu, naik sepeda gitu, ada orang tua jongkok. Amit dah, lo lewat dia, bangga gitu. Tapi nggak pernah upacara. Gak bisa, ini bertiga-tiganya berkaitan. Walaupun tidak besar upacaranya, lakukanlah sesuai dengan tatuanya. Dan ingat etikanya. Kalau Banten Jaru di bawah. Kalau Banten Ayaban di tengah. Contoh, kalau Banten Pejati di atas. Kalau eneng wedang kopi sing ora metu gulone, wedang pahit. Ini adalah upacara. Etikanya untuk siapa? Gak boleh wedang kopi pahit, wedang diberikan kepada para dewa, para leluhur. Ada etikanya, nak. Gitu. Mesegah juga begitu. Oh, boleh nggak saya mesegah di atas, di padmu? Ya nggak boleh, di bawah. Itu etikanya begitu. Itu kalau ritual, apalagi susilanya. Itu. Sekarang ada Pak Mangku, namanya Mangku Amin misalnya. Begitu sudah diwinten, dijadikan mangku, masih tetap kondimen. Karena yang Romo temuin begitu. Mangku loh, walaupun anom, udah diwinten, tetap aja
Min, ndi Min? Awakmu lho Min, asem ya, Min. Etika nggak punya. Mangku juga harus begitu, punya etika. Kita sebagai suri toladan anak-anak kita. Bahasa mangku terus bambananan. Kalau masih ada mangku misalnya marah-marah, nggak bisa jadi panutan. Apalagi mungkin maaf di sini tidak ada ya. Apalagi mangkunya ego, tidak mau belajar. Sedangkan anak-anak kita udah tahu, bodoh. Mbah Google, apa aja dicari di sana. Ditanya sama mangkunya, wah gini mangkunya. Iki sing on ki Google apa mangkune. Jadi nggak akan dipercaya sama anak kita. Anak kita ini udah melek, tidak boleh dikasih kudu ngono, nggak bisa. Kalau Bali keto kone nggak bisa. Udah gitu. Nggak bisa anak kita sekarang. Hati-hati loh. Sekarang orang diam itu dia diam karena dia bodoh, apa karena pinter? Enak wong selimutan, enak wong kembulan. Sampai ngerti gak? Iki wong kembulan ki wong adem apa wong sumo? Mau meriah. Apa wong meriah? Nggak tahu kita. Hati-hati. Iya. Makanya kalau ada misalnya seorang ibaratnya seorang tua gitu ya, orang tua yang tidak mau belajar sekarang, hati-hati. Ketika ditanya sama anak kita jawabannya nggak cocok, tanya sama anak kita nggak cocok, akhirnya mbahku ngapa deh, mbah, kulo iki ya wes bayar, wassalam, ya, ditinggal kita. Kenapa? Nggak sesuai. Ini agama Hindu, kok agama apa? Agama apa ya kalau bahasa Balinya itu ya, agama kita kone gitu loh. Tidak boleh. Karena anak kita ini pinter. Ibaratnya iki udang, apa yang artinya udang? Ben udang itu nggak bisa begitu. Itu kan bahasa wayang namanya, bahasa topeng namanya kalau di Bali. Nggak bisa. Harus ketahui apa ini udang ini dari weda mana. Gak bisa, ini udang. Lah ngapa udangan ben udang enggak. Sekarang di Bali pun takut. Seperti tutur tinular yang ditularkan oleh anak orang-orang tua kita dulu. Nggak bisa, sekarang harus ketahui benar. Kenapa pakai udang? Kenapa pakai selimut begini? Pakai ada etikanya. Dari mana? Weda yang mana? Ngajarin ini. Ada di bab berapa di Weda itu, anak-anak udah tahu. Inilah sekarang tugas kita. Kalau orang tuanya nggak mau belajar, apa yang ditanyakan ke anak cucu kita nggak dapat jawabannya dengan benar. Disitulah mengatakan, oh iki agamaku, agama gawe-gawean. Podo karo omongannya sama Desa Made. Kenapa Desa Made bisa pindah dan menjelek-jelekan? Karena tidak dapat pembinaan yang bagus. Jarene, nggak boleh jarene. Harus sesuai dengan sastra. Banten pun begitu, kita harus bisa menunjukkan filosofinya ini Banten gini-gini. Nah, maka dari itu, tapi Romo mohon jangan berkecil hati ya. Kita yuk belajar. Semakin kita paham, mendalami agama kita, tatua Weda, kemudian ritualnya, pelajarin apa itu cok bakal, isinya apa, filosofinya apa. Waduh, itu sak bitingnya gitu ya, filosofi ini deh. Ada namanya tangkir. Kalau anu cengkir, tangkir, itu pojok anu papat, sopo iku? Papat sedulur siji panjer. Iki biting ki apa? Ini mengikat antara jiwa kita dengan dia. Gak main-main. Ini ada irisan tali pusar dari apa? Kalau Bali namanya ngad. Ngad itu apa? Itu loh kulitnya pering, sit. Welat. Kenapa pakai welat? Karena ini adalah netralisir. Tidak ada ini yang namanya anti
virus bukan virus, titanus bukan, nggak ada di sini. Makanya kalau itu pakai motong puser itu, Iya. anak kita nggak titanus. Iya, sama kunir gitu. Itu karena itu filosofinya. Kenapa harus kunir? Siapa itu kunir? Kunir kuning. Siapa itu? Betara Mahadewa kuning. Kenapa kuning? Kekuatan. Kenapa Mahadewa? Mahadewa memberikan kekuatan. Kunyit itu untuk apa? Kunyit itu adalah penugrahan Betara Mahadewa. Mahadewa menciptakan itu untuk apa? Menetralisir antibiotik. Kita kalah jauh sekarang. Tapi ini kita nggak mau belajar. Ini semua ada itu, coba kali itu kalau ajarin lah filosofinya, biar Anda bisa jelaskan ke anak cucunya.